Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah berjumpa lagi dengan saya Sadil Pahlawi. Pada malam hari ini saya akan membacakan sebuah berita tentang dukungan kepada Anies Baswedan sebagai calon presiden. Kali ini saya akan membaca berita dan kali ini datang dari salah seorang kader Partai Golkar. Ini kader senior malah. Yang kehebatannya, kehebatan, kemampuan, kapabilitas beliau dalam politik sudah tidak diragukan lagi. Bahkan beliau pernah menjadi orang penting di masa pemerintahan Orde Baru dan masih bisa mempertahankan kemampuan politik beliau masih diakui sampai saat ini. Datang dari kader Partai Golkar. Siapa kader tersebut? Yaitu Akbar Tanjung. Saya kutip dari kompas.com, judul beritanya adalah Akbar Tanjung, saya dukung Anies sebagai capres, peluangnya kuat. Jakarta, kompas.com, politisi senior Partai Golkar Akbar Tanjung mendukung Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebagai presiden dalam pemilihan presiden 2024 mendatang. Dukungan itu disampaikan Akbar saat menghadiri peresmian relokasi Monumen 66 yang dilakukan Anies di Taman Menteng, Jakarta Pusat. Saya bangga bahwa beliau menjadi capres pada pemilu 2024 yang akan datang, bahwa kuat peluang untuk menjadi presiden. Maka saya ungkapkan mendukung beliau sebagai capres, kata Akbar. Akbar menuturkan bahwa Anies adalah seorang akademisi yang memiliki kepemimpinan jauh ke depan. Beliau orang pintar, seorang akademisi, tapi juga seorang betul-betul memiliki kepemimpinan yang jauh ke depan tentang pembangunan Indonesia, ujar Akbar. Dan lebih tepat lagi bahwa beliau akan menjadi presiden, kata Ketua Dewan Kehormatan DPP Partai Golkar itu. Sementara itu, Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto, mengatakan partainya akan tetap berkonsentrasi dengan Koalisi Indonesia Bersatu. Meski Partai Nasdem telah mendeklarasikan Anies sebagai capres. Adapun KIB merupakan koalisi yang diisi oleh Partai Golkar, Partai Amanat Nasional, dan Partai Persatuan Pembangunan. KIB belum mendeklarasikan pasangan calon presiden dan calon wakil presiden pilihan mereka. Tentunya kami kalau Golkar konsentrasi pada KIB, ujar Airlangga saat ditemui di gedung DPR RI Senayan, Jakarta Pusat, Rabu. Airlangga menjelaskan setiap partai politik pasti memiliki strateginya masing-masing dalam menyongsong pemilu 2024. Untuk KIB, Airlangga mengungkapkan mereka belum menentukan kapan akan mendeklarasikan capres-cawapres pilihan mereka. Hadirin para pemirsa dimanapun saja berada, masih membahas seputar Anies Baswedan. Kali ini dukungan untuk beliau itu datang dari salah seorang tokoh senior, yaitu Akbar Tanjung. Nah, seperti saya sampaikan di awal bahwa Akbar Tanjung ini merupakan salah seorang tokoh senior yang kemampuan politiknya itu sudah tidak bisa diragukan lagi. Beliau pernah menjadi ketua DPR pada era Orde Baru, yaitu era kepemimpinan Soeharto. Bahkan sampai sekarang di Partai Golkar beliau masih orang penting, ya, salah seorang Dewan Pengurus Pusat, salah seorang anggota Dewan Pengurus Pusat Partai Golkar. Nah, beliau mendukung Anies Baswedan sebagai calon presiden di tahun 2024 karena visi dan misi beliau dalam menjadikan Indonesia menjadi negara maju. Meskipun pernyataan ini sudah beliau klarifikasi bahwa katanya saya tidak mendukung Anies Baswedan sebagai capres, tapi saya hanya menghormati dan menghargai beliau sebagai junior saya di HMI. Kebetulan antara Anies Baswedan dan Akbar Tanjung ini satu organisasi pada saat menjadi mahasiswa, yaitu di HMI, Himpunan Mahasiswa Islam. Nah, kita ketahui bersama bahwa kader-kader HMI
di negeri ini sudah sangat berperan dalam perjalanan bangsa. Banyak dari kader-kader HMI yang sudah menjadi orang penting di negeri ini. Contohnya seperti yang kita bahas pada malam hari ini, Anies Baswedan, terus Akbar Tanjung, ada Anas Urbaningrum, mantan Ketua Umum Partai Demokrat, beliau juga mantan Ketua Umum HMI. Ada kader HMI yang pernah yang saat ini menjabat sebagai menteri pun banyak sekali. Ada Mahfud MD, mantan, bahkan beliau profilnya sangat mentereng. Saat ini masih aktif menjadi dosen di Universitas Islam Indonesia. Pernah menjadi ketua MK, ketua Mahkamah Konstitusi, rajanya konstitusi yang ada di Indonesia. Sekarang menjabat sebagai Menko Polhukam. Terus yang kedua ada Erlangga Hartarto, beliau juga mantan anggota HMI. Beliau sekarang menjabat sebagai Menteri Perekonomian. Yang selanjutnya ada Muhadjir Effendi, sekarang menjabat sebagai Menteri PMK, dan sebelumnya beliau merupakan mantan Kemendikbud Ristek Dikti, yang waktu itu sekarang dikenal dengan istilah Kemendikbud Ristek Dikti, sebelumnya dikenal dengan istilah pada periode Bapak Jokowi yang pertama dikenal dengan istilah Kemendikbud. Ada Soeharto Monarva, beliau mantan Ketua Umum P3 yang sekarang menjabat sebagai Kepala Bappenas, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional. Ada Syahrul Yassin Limpo, Menteri Pertanian. Ya. Ada Sopyan Jalil, Menteri Agraria. Wah, mentereng sekali ini. Ada Siti Nurbaya Bakar, beliau Menteri Lingkungan Hidup. Selanjutnya ada Zainuddin Amali, beliau Menteri Olahraga, pernah juga menjadi anggota HMI. Ada Bahlil Lahaladia, beliau sekarang menjabat sebagai menduduki jabatan setingkat menteri. Ya. Ada Badan Koordinasi, yaitu Menteri Investasi atau Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal. Ya. Beliau juga pernah menjadi Ketua HIPMI, Himpunan Pengusaha Muda Indonesia. Artinya HMI ya sebagai salah satu organisasi mahasiswa tertua dan mahasiswa Islam tertua dan boleh dibilang terbesar di Indonesia, perannya sudah sangat tidak dilakukan lagi dalam mengawal kemajuan bangsa ini, termasuk tokoh-tokohnya yang sempat bikin kontroversi ya, mengapa bikin kontroversi yang seperti Akbar Tanjung kita bahas pada malam hari ini, karena kita ketahui bersama bahwa Golkar itu tidak mendukung Anies Baswedan sebagai calon presiden, akan tapi yang didukung kita ketahui bersama Golkar itu sendiri tergabung dalam Koalisi Indonesia Bersatu, gabungan dari 3 partai politik yaitu Golkar, P3, dan PAN. Ya, meskipun sampai pada saat ini koalisi ini belum memiliki calon presiden, belum mendeklarasikan calon presidennya. Ya, dan bahkan ada pengamat yang mengatakan bahwa koalisi ini tidak akan bertahan lama karena tidak memiliki dasar yang kuat. Merupakan suatu keanehan, kok bisa ada suatu koalisi yang koalisi ini sendiri tidak percaya diri untuk menampilkan ketua umumnya sebagai calon presiden. Padahal kita ketahui bersama bahwa ketika partai membentuk satu koalisi, salah satu tujuannya adalah ingin menjadikan kadernya atau ingin menjadikan ketua umumnya sebagai calon presiden. Ya, kenapa? Sebagai contoh di koalisi perubahan yang diusung oleh Nasdem, Demokrat, dan
PKS sampai saat ini kenapa belum memiliki kata sepakat untuk mendeklarasikan Anies sebagai calon presiden? Salah satu permasalahannya adalah ya karena belum ada kata sepakat terkait dengan siapa yang akan mendampingi Anies Baswedan. Apakah AHY selaku Ketua Umum Demokrat ataukah Ahmad Heriawan atau yang kita kenal dengan istilah AHER. Itulah sebab mengapa para pengamat memprediksi bahwa Koalisi Indonesia Bersatu ini seiring berjalannya waktu akan pecah dengan sendirinya karena tidak memiliki basis ideologi yang kuat. Tidak ada satu partai pun di dunia ini mungkin yang tidak menginginkan kadernya sebagai calon presiden kecuali dari KIB yang ini, Koalisi Indonesia Bersatu. Siapa yang akan menjadi calon presiden dari kubu KIB ini? Ya mungkin menunggu perintah dari kakak pembina. Menunggu perintah dari kakak pembina, siapa yang diinginkan kakak pembina untuk menjadi calon presiden dari KIB, maka akan dideklarasikan oleh KIB ini sendiri seandainya koalisi ini bertahan sampai tahun 2024. Yang para pengamat memprediksi bahwa KIB ini dipersiapkan untuk mengusung Ganjar Pranowo sebagai calon presidennya sebagai antisipasi seandainya PDIP tidak mau mencalonkan Ganjar Pranowo sebagai calon presiden. Tapi untuk mengusung Ganjar Pranowo sebagai calon presiden, saya pikir itulah melalui KIB maksud saya, itulah risikonya terlalu besar sebab Ganjar Pranowo ini beliau merupakan kader dari PDI Perjuangan. Bahkan beliau mengatakan, saya besar di PDI Perjuangan. Tidak mungkin saya akan keluar dari, tidak mungkin saya tidak akan manut terhadap apa yang diarahkan, apa yang diperintahkan oleh Ketua Umum. Sehingga seandainya Ganjar Pranowo misalnya mengambil risiko dengan keluar dari PDI atau tetap di PDI, akan tapi mencalonkan diri melalui KIB, saya pikir risikonya terlalu besar, tidak hanya untuk Ganjar Pranowo, tapi risikonya juga untuk Presiden Joko Widodo yang tidak lain merupakan kader dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Sehingga sampai pada saat ini, dengan berbagai pertimbangan, dengan berbagai analisis dari Ganjar dan timnya, sehingga belum berani memutuskan diri mau maju lewat siapa. Sementara mau maju lewat PDI sulit disebabkan karena PDI sudah memiliki, boleh dibilang ngotot sangat berharap ingin menjadikan Ibu Puan Maharani sebagai calon presidennya. Sementara Ganjar Pranowo yang sementara si Ibu Puan Maharani itu dari segi elektabilitas itu masih di bawah 3 besar, Nah, sehingga agak terlalu beresiko kalau memaksakan Ibu Puan Maharani ini sebagai calon presiden dari PDI Perjuangan. Ingin memajukan Ganjar, misalnya dari melalui PDI Perjuangan, Ganjar otomatis akan tereliminasilah Ibu Puan Maharani, dan itu yang tidak diinginkan oleh Ibu Megawati. Beliau ingin meneruskan agar Indonesia ini kembali dipimpin oleh terahnya Soekarno. Sementara Ganjar bukan ini yang menjadi kendala terbesar Ganjar. Seandainya Ganjar merupakan cucu dari Soekarno, mungkin itu akan memuluskan jalan beliau untuk maju melalui PDI Perjuangan. Tapi itulah hal yang sangat sulit. Hanya ini yang bisa saya sampaikan. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.